Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketemu lagi bareng Randy di sini, Agen of Gold Padang, di channel YouTube yang insya Allah menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semua untuk menentukan tujuannya menabung di bank atau menabung emas. Karena tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan aset kita, tentunya dengan keilmuan yang pasti. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang perhitungan menabung uang di bank versus menabung dengan emas. Karena banyak yang terjadi di kalangan masyarakat adalah selalu mengandalkan kartu kredit, padahal penagihan dari kartu kredit itu tidak pernah sesuai dengan sesuai aturan ya, tidak pernah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Lalu nasib utang kartu kredit itu adalah kejar daku, ku dipermalukan. Itu yang menjadi masalah kawan-kawan. Diancam debt collector gara-gara kredit macet. Ini adalah hal-hal yang menjadi permasalahan di masyarakat. Orang-orang yang selalu mengandalkan kartu kredit. Lalu problemnya adalah banyaknya orang terjun ke dunia riba, utang riba. Kenapa? Alasannya mungkin karena kepepet, bingung, harus bagaimana lagi, ya. Kebanyakan para masyarakat itu mengatakan, aduh saya tuh mesti merelakan sebidang sawah disita karena tidak sanggup melunasi pada batas waktu yang sudah ditentukan. Ini kejamnya riba nih. Kejadian itu bermula, ini ada salah satu testimoni, dia mengatakan kejadian itu bermula ada saat orang tersebut meminjam uang kepada rentenir itu sebesar 10 juta pada tahun 2018, itu di bulan Juni, lalu dengan tempo waktu 3 bulan dan mesti mengembalikan uang tersebut. Dan tahu berapa harus dibayar? Dia harus membayar 16 juta. Dengan anggunan itu sertifikat sawah. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak mampu membayar, maka sawahnya itu harus tergadaikan. Kawan-kawan, upayakan jauhkan diri dari riba, karena ini kejam banget. Karena juga kita sudah mengetahui ya, dosanya riba itu seperti menzinai orang tuanya sendiri. Dan juga menantang perang Allah dan Rasulnya. Untuk itu kawan-kawan semuanya jauhi yang namanya riba. Tapi ini menjadi problem di masyarakat. Ada juga lagi problem-problem yang ada di masyarakat, permasalahan yang ada di masyarakat adalah penghasilan meningkat, namun tetap sulit untuk menabung. Nah, ini nih. Apa yang terjadi pada masyarakat kebanyakan yang ada adalah mereka berpenghasilan meningkat, namun tetap sulit untuk menabung. Ya, kenapa? Karena mungkin biaya barang-barang semakin naik, kebutuhan semakin naik, dan bisa jadi juga sifat konsumtif juga semakin naik. Nah, selanjutnya adalah melakukan pinjaman online. Nah, padahal ada dampak buruk dari pinjaman online. Pertama, bikin konsumen itu trauma hingga bisa-bisa di dalam portal berita di Liputan 6 News, liputan6news.com itu dijelaskan banyak terjadi upaya untuk bunuh diri. Karena apa? Karena tidak mampu atau malu dan trauma karena pinjaman online. Nah, selalu alasannya adalah pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Padahal ujung-ujungnya dia menjadi darurat juga. Nah, padahal kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak ya, kita perhatikan impian-impian banyak orang itu, terutama muslim, selalu mengimpikan untuk haji dan umroh. Sementara biaya umrohnya itu adalah 25 juta. Biaya haji untuk reguler saja itu 35,2 juta dan biaya haji khusus sampai 200 juta. Tapi tidak pernah tercapai. Ada juga yang mengimpikan rumah, ada juga yang mengimpikan mobil yang indah, lalu mempersiapkan pendidikan. Ini yang menjadi impian banyak orang. Maka jika ingin sukses itu, kita harus bisa membuat suatu solusi finansial. Ya, apa? Misalnya kita memiliki 100% penghasilan, maka coba dibagi. Kuotanya itu adalah 60% untuk kebutuhan pokok, 10% itu untuk tabungan dan investasi, dan 10% itu untuk lifestyle. 10%-nya lagi untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan 10% untuk darurat.
sebesar apapun penghasilannya, sekecil apapun penghasilannya, tetap harus memakai skema solusi finansial tersebut. Kenapa? Karena dengan kita memiliki pos-pos di finansial, di solusi finansial tersebut, kita bisa mengatur keuangan kita asal syaratnya adalah kita itu disiplin dan berkomitmen dengan diri sendiri. Nah, kita suka bingung nih untuk mengalokasikan misalnya dari 10% tabungan kita. Itu setelah 60% dari kebutuhan pokok telah kita penuhi, 10% lifestyle sudah kita penuhi, lalu kita sudah mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakafnya sudah, daruratnya sudah, lalu ada 10% untuk tabungan atau investasi. Nah, kita bingung nih, tabungan ini dibuat seperti apa ya? Atau kita tabungan itu berupa uang saja atau emas saja gitu. Jadi kebingungan kan, maka saya coba akan jelaskan apa sih sebenarnya manfaat-manfaat dari perbandingan antara kita menabung dengan uang, kita menabung dengan deposito, atau kita menabung dengan emas. Nah, saya coba memaparkan. Dari statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5-8% itu per tahun itu terjadi di banknya. Artinya harga barang dan jasa itu naik 5-8% per tahunnya. Nah, kalau kita mau merata-ratakan inflasi, itu ada 6% per tahun. Misalnya harga pizza itu 100.000 misalnya kan. Nah, boleh jadi sebulan atau 2 bulan ke depan itu harganya jadi 106.000. Nah, begitu juga di tabungan juga paling penambahannya 1% ya. Kalau di tabungan di 15 ada tabungan juga penambahan di 15%. Itu inflasi rata-rata jadi 115. Nah, lalu ditanyakan lagi tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nabung uang di bank, deposito, atau emas gitu ya. Nah, kita lihat nih bagaimana pertumbuhan tabungan di bank. Itu ada sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Itu ada bunga ribanya ya. Lalu belum termasuk biaya admin dan lain-lainnya. Saya sendiri saja misalnya kita memakai kartu debit ATM itu, ketika ada uang 100.000 di ATM, itu tidak semuanya bisa ditarik. Kalau semisalnya memang pas-pasan 100.000. Karena apa? Karena harus meninggalkan kan ada 5.000-nya. Kalau saya pakai debit yang paling rendah tuh, paling rendah itu misalnya adminnya itu 25.000. Kalau misalnya dalam jangka 2 bulan saja itu tidak ditarik, maka akan berkurang sekitar 50.000 dan kita akan kehilangan uang tersebut. Nah itu. Belum lagi kita nanti dihadapkan dengan kebijakan bank. Kebijakan bank itu ada tabungan itu 0 sampai 1 juta itu bunganya 0,00% per tahunnya. Tapi kalau tabungan dari 1 juta sampai 50 juta itu kita dikenakan bunga 0,90% per tahun. Tabungan ya 50 juta sampai 500 juta itu bunganya 1,05% per tahun. Sementara tabungan 500 juta sampai 1 miliar itu 1,30% per tahun. Nah, tabungan yang 1 miliar ke atasnya itu 2% per tahun. Nah, menabung uang di bank itu kenaikannya di bawah inflasi semuanya gitu ya. Nah, lalu apa? Artinya jika menabung dengan metode konvensional kawan-kawan, maka kita itu tidak menjadi tambah kaya tetapi malah menjadi tambah miskin. Malah semakin miskin. Kenapa? Karena setiap bulannya itu kita dikenakan bunga pajak 20%, lalu bunga setelah pajak, lalu biaya adminnya lagi, belum lagi nanti kartu ATM-nya itu bisa di silver, mungkin gold atau platinum, itu makin besar lagi biaya adminnya. Ujung-ujungnya kita jadinya tidak bisa menerima atau tidak bisa memanfaatkan uang tersebut. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana pertumbuhan di deposito? Kita perhatikan. Saya punya data itu di tahun 2007 ketika memiliki uang 1 miliar lalu dimasukkan ke deposito di bank, deposito bank, maka bunga maksimum itu sekitar 10% per tahun. Belum lagi bunga tabungannya, rollovernya ya. Jadi kemungkinan sekitar 5 tahunan saja di tahun 2012 dia baru mendapatkan 1,64 miliar. Cuman 1,64 miliar. Coba misalnya di tahun 2007 itu dia belikan emas itu di 5 kilo misalnya, maka di tahun 2012 harga emas itu 550.000 per gramnya. Sehingga dia mungkin akan mendapatkan keuntungan 2,75 miliar. Bayangkan kalau kita nabung di bank tadi hilang 1 miliar. Nah ini
kalau pertumbuhan di deposito. Ya, belum lagi nanti saya punya beberapa data suku bunga yang terus menurun gitu ya, pertumbuhan yang sangat sangat rendah. Nah, sementara sedangkan emas itu sendiri, emas murni terutama itu pertumbuhannya rata-rata di 15 sampai 40% per tahun. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi saja ketika saya bergabung dengan IOA Gold itu di 2019, itu di bulan November ketika munculnya IOA Gold di tanggal 3 November ketika itu harga emas itu 717.000 per gramnya. Sekarang itu sudah 1 juta. Sudah tepat setahun sekarang ini yang di bulan November. Sudah tembus di 1 juta. Berapa coba kenaikannya itu per tahun? Belum lagi setiap bulannya, puncaknya itu ketika itu di bulan Juni, kawan-kawan. Kenaikannya luar biasa. Masya Allah. Nah, sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah itu rata-rata dari 15-40% daripada deposito dan bank tadi. Nah, kalau saya mau kasih kesimpulan buat kawan-kawan semuanya, emas adalah tabungan terbaik. Jadi ketika kawan-kawan ingin menabung, mengasingkan dari yang 60% untuk kebutuhan, 10% untuk ziswaf, 10% untuk darurat, 10% untuk lifestyle, dan 10% tadi tabungan tadi, maka beralihlah tabungan tersebut ke gold. Kenapa? Karena dengan menyimpan emas itu, impian-impian kita itu bisa terwujud, ya. Impiannya bisa terwujud dari kita bisa umroh, bisa haji. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat tuh tabel, nanti coba saya akan share, ada tabel yang dimana menjelaskan bahwasannya justru ongkos naik haji itu semakin tahun itu semakin murah, bukan semakin mahal. Kalau dia dikonversikan itu ke emas. Nah, coba berupaya dapat gaji dan bonus dari perusahaan, simpan dalam bentuk gold, sehingga keuntungannya itu bisa kita rasakan. Kenapa? Kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat impian kita, sampai pun kalaupun impian kita adalah ke Baitullah, maka insya Allah akan semakin cepat. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dulu sharing kita pembahasan tentang manfaat dari menabung emas, ya. Kita akan juga tadi jelaskan bahwasanya mana sih lebih untung menabung dengan di bank, deposito, atau dengan gold. Baik, itu saja kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.